Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai metode init atau istilahnya constructor dan instance variable. Oke, kita mulai dari metode constructor init. Nah, kita kan sudah belajar membuat fungsi di dalam sebuah kelas yang dinamakan method. Nah, di dalam kelas ini terdapat metode khusus yang dinamakan constructor. Metode ini memiliki nama khusus yaitu underscore init, underscore baru kurungnya. Nah, metode ini akan dipanggil secara otomatis atau akan dijalankan blok kode di bawahnya saat kita membuat objek dari sebuah kelas. Nah, sintaksnya seperti ini, kelas, kemudian nama kelas, barulah kita buat metodenya yaitu init. Dan ingat ya, kalian harus memasukkan self di sini supaya tidak terjadi error, baru blok kode di bawahnya. Nah, blok kode di bawahnya ini akan dijalankan langsung saat kita membuat objeknya. Nah, di dalam kelas ada yang dinamakan instance variable. Instance variable ini adalah variabel yang dibuat di dalam constructor atau dibuat di dalam metode init tadi. Nah, kita kan udah belajar mengenai self. Self ini adalah objek yang dibuat dari kelas itu sendiri. Nah, nanti self ini kita gunakan untuk membuat instance variable di dalam constructor initnya ya. Ini adalah sintaks membuat instance variable. Nah, di bawah metode init ini, perhatikan kalian menggunakan self, yaitu objeknya sendiri, dot, baru nama variabelnya. Baru sama dengan nilainya. Oke, supaya lebih jelas, kita langsung masuk aja ke dalam Jupyter Notebook. Oke, kita udah masuk ke dalam Jupyter Notebook. Nah, untuk kita belajar mengenai metode init atau constructor init ini, pertama saya akan membuat kelas seperti yang sebelumnya udah kita pelajari dengan di dalamnya ada metode yang biasa. Contohnya seperti ini, saya ingin membuat kelas, nama kelas itu adalah pohon misalnya ya. Kemudian di dalam kelas pohon ini saya membuat metode namanya info. Nah, jangan lupa ya kita memasukkan self di sini supaya tidak terjadi error. Di dalam metode info ini saya mau membuat print. Saya mau menampilkan ini adalah metode biasa. Seperti itu ya. Kalau saya jalankan, sekarang saya buat objek, yaitu pohon 1, misalnya seperti ini, sama dengan pohon. Nah, kita kan udah belajar ya, cara memanggil sebuah metode dari sebuah kelas adalah pohon 1, dot, kemudian info. Maka dia akan menampilkan blok kode yang ada di bawah metode info tersebut, yaitu ini adalah metode biasa, seperti itu ya. Nah, sekarang info ini akan saya ubah menjadi metode init. Caranya adalah seperti ini. Saya copy aja supaya cepat. Info ini saya ubah menjadi underscore atau garis bawah init, kemudian underscore. Baru dalam kurungnya ada self-nya. Oke. Kalau saya jalankan lagi, saya lakukan hal yang sama. Saya panggil atau saya buat objek namanya pohon 1 dari pohon yang baru kita ubah menjadi init ini. Perhatikan, yang terjadi adalah dia langsung menampilkan ini adalah metode biasa. Nah, itu adalah constructor init. Jadi waktu kita panggil kelasnya, waktu kita buat suatu objek dari kelas tersebut, dia langsung menjalankan metode ini. Seperti itu. Beda seperti metode pada... Oh, ini kita ganti jadi metode init ya. Saya jalankan lagi. Beda dengan metode yang biasa, kita harus memanggilnya dulu dengan cara dot baru nama metodenya. Baru dia keluar blok kode yang ada di bawahnya ini. Kalau metode init, dia saat kita panggil kelasnya, dia langsung dijalankan blok kode yang ada di bawahnya itu. Seperti itu. Itu adalah constructor init. Misal kalau kita tambahkan di sini print lagi, seperti ini. Hey, saya di sini misalnya. Ini ya, kalau saya jalankan, kemudian saya buat lagi, kemudian saya ulangi, saya buat lagi pohon 1 dari pohon ini, maka dia akan menjalankan print, hey, ini adalah metode init, kemudian print lagi, hey, saya ada di sini. Begitu, dia otomatis langsung dijalankan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam instance variable. Nah, instance variable adalah variabel yang dibuat di dalam metode init ini. Nah, contohnya ya, saya buat dulu kelas yang biasa ya. Sama seperti di atas ini.
Sekarang namanya bukan info tetapi tampil jenis. Namanya tampil jenis. Ya. Di dalam metode kelas ini saya bisa menambahkan variabel selain self ini ya. Misalnya di sini jenis. Kemudian saya akan print jenisnya. Perhatikan di sini saya tidak perlu menggunakan self.jenis karena jenis ini adalah parameter di dalam fungsi tersebut. Makanya dia bisa langsung dipanggil. Kecuali dia adalah atribut ya. Misalnya dia lokasinya di sini, makanya saya harus menggunakan self.jenis. Sekarang saya bisa langsung print jenisnya. Kalau saya jalankan ya. Perhatikan saya buat ya seperti tadi misalnya pohon 2 di sini sekarang saya panggil kelasnya pohon. Nah, sekarang waktu saya panggil metodenya yaitu pohon 2 dot tampil jenis ya. Seperti ini. Kalau saya jalankan perhatikan ya. Dia akan error karena kita udah menambah parameter yaitu jenis. Makanya kita harus memasukkan satu argumen di sini, misalnya jenisnya adalah mangga. Sekarang kalau saya jalankan metode tampil jenis ini dengan argumen mangga, nah maka dia akan jalan ya, print ini adalah metode biasa, kemudian dia akan menampilkan jenisnya. Jenisnya di sini saya tulis mangga, makanya di sini tampilnya adalah mangga. Oke, ini adalah dengan menggunakan metode yang biasa. Kita bisa memasukkan parameter dan kita bisa memainkan atau menggunakan parameter di dalam metode tersebut. Nah, sekarang kita akan menggunakan constructor init-nya. Saya copy, tampil jenis ini saya ubah menjadi init. Oke, perhatikan berarti ini adalah metode init. Ya, saya jalankan, kemudian saya buat lagi objeknya, yaitu pohon 2 dari pohon kelas ini. Kemudian saya jalankan, perhatikan. Nah, dia akan langsung error. Kenapa? Karena kan fungsi init ini akan langsung dijalankan pada waktu kita membuat objek dari kelasnya. Pada waktu kita memanggil kelasnya. Nah, sedangkan sekarang fungsi init ini punya parameter tambahan. Makanya waktu kita membuat objek atau memanggil kelasnya, kita kasih argumen tambahan di sini. Yaitu misalnya tadi mangga. Seperti ini, kalau kita jalankan sekarang, nah dia tidak terjadi error lagi. Dan dia menjalankan kode yang ada di bawah init ini secara langsung. Yaitu ini adalah metode init, kemudian dia ngeprint jenisnya. Jenisnya adalah mangga. Makanya di sini ditulisnya mangga. Nah, itu adalah memasukkan parameter di dalam metode initnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam instance variable. Nah, instance variable adalah kita membuat variabel di dalam metode initnya ini. Contohnya seperti ini. Saya ambil lagi kelasnya pohon ini. Ya, sekarang kita tidak ngeprint, tetapi kita membuat variabel. Cara membuat instance variabel adalah dengan menuliskan self, ya, yaitu objeknya tersebut, dot, kemudian nama variabelnya. Contohnya nama variabelnya adalah jenis, seperti ini. Nah, nilai variabel jenis ini adalah nilai parameter ini. Makanya saya sama dengan jenis, ya. Supaya kalian tidak bingung, ini saya kasih tambahan jenis pohon, ya. Berarti di sini juga harus diganti menjadi jenis pohon. Seperti itu. Nah, sekarang kalau saya jalankan kelas ini, perhatikan kalau saya panggil lagi pohon 2 ini, pohon 2 ini akan mempunyai atribut yang namanya jenis tadi yang kita udah buat di constructor initnya. Cara memanggil atributnya adalah pohon 2.jenis. Seperti itu. Nah, dia akan keluar mangga sesuai dengan apa yang kita inputkan. Nah, variabel ini yang ada di dalam init ini, inilah yang dinamakan instance variable. Nah, instance variable ini secara otomatis dia akan menjadi atribut dari objeknya. Seperti itu ya. Nah, kita bisa membuat sekaligus beberapa instance variable. Caranya adalah dengan menambah parameter di fungsi initnya ini. Misalnya jenis pohon, kemudian usia, kemudian misalnya tinggi. Ya, baru di sini saya tambahkan lagi self. Ingat ya, dia harus dimulai dengan self. Kemudian namanya usia sama dengan usia. Nah, pada umumnya programmer atau developer ini namanya sama. Usia, misalnya ini jenis. Seperti itu ya. Kita kembalikan aja dia ke jenis. Supaya kalian lebih familiar ya. Kemudian kita buat ini self.tinggi. Dia sama dengan tinggi.
Seperti itu kalau kita jalankan. Kemudian kita buat pohon 3 objeknya, objek yang baru dari kelas pohonnya. Nah, kita harus memasukkan di sini jumlahnya 3 argumen, karena ada 3 argumen tambah, 3 parameter tambahan maksud saya. Makanya kita tulis di sini misalnya sekarang apel ya. Sekarang apel, kemudian misalnya usianya adalah 10 tahun. Seperti itu. Kemudian koma, misalnya tingginya adalah 10 meter. Seperti itu ya, kalau saya jalankan seperti ini. Nah, sekarang pohon 3 ini, dia memiliki atribut. Kalau kalian tap ya, kalian klik tab di keyboard kalian, dia punya jenis, tinggi, dan usia. Sesuai dengan instance variabel yang kita buat. Jenis, usia, dan tinggi. Seperti itu. Dan kita bisa panggil masing-masing atributnya dari instance variabel itu. Misalnya jenis, seperti ini, dia akan muncul apel. Misalnya pohon 3, dot usia, dia akan muncul usia pohonnya. Nah, itulah yang dinamakan instance variabel. Kalian bisa membuat metode yang lainnya, ya seperti ini, def, misalnya info sekarang, jangan lupa self. Nah, kalian bisa membuat metode yang lain di dalam kelas ini dengan menggunakan instance variabel, begitu. Nah, caranya adalah seperti ini, misalnya saya menggunakan print, ya. Kita ingin mencetak jenisnya, usianya, dan tingginya dari pohon tersebut. Makanya kita tulis ini adalah pohon. Kemudian kita masukkan jenisnya. Nah, kita nggak perlu sekarang masukkan di sini misalnya jenis dan sebagainya. Karena kita udah punya self. Self ini adalah objek tersebut. Makanya kalau kita mau mengambil jenisnya, kita tinggal tulis di sini self dot jenis. Oke, jangan lupa f-stringnya ya. Nah, dia nanti akan mengembalikan nilai jenisnya. Ini adalah pohon bla 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 berusia. Kita masukkan lagi self dot usia. Seperti ini. Dan tinggi. Kemudian kita masukkan lagi self dot tinggi. Kemudian meter. Kita tutup sekarang f-stringnya. Kita jalankan. Nah, sekarang saya buat lagi misalnya ini ya, sama ya. Kita copy ke bawah sini. Kalau saya jalankan, saya panggil pohon 3 dot kemudian info. Nah, dia akan ngeprint sesuai dengan printnya ini. Ini adalah pohon, kemudian jenisnya kita menggunakan self jenis karena objek tadi udah kita masukkan instance variabel yaitu jenis, usia, dan tinggi. Di sini ada argumennya, sudah masuk ke dalam objeknya. Dia menjadi atribut kan, makanya bisa kita panggil menggunakan self.jenis, berusia self.usia, dan tinggi self.tinggi meter. Makanya tampilnya seperti ini. Ini adalah pohon apel, berusia 10 tahun, dan tinggi 10 meter. Seperti itu. Oke, supaya lebih paham, saya buatkan satu kelas lagi ya. Misalnya kita punya kelas namanya hewan, kelas hewan ya. Kemudian di sini saya buat constructor initnya, self jangan lupa. Kemudian misalnya jenis misalnya ya. Kemudian usia dan terakhir adalah suara. Oke, kita punya 3 parameter tambahan, jenis, usia, dan suara. Kita masukkan dia menjadi atribut dengan menggunakan instance variable self.jenis sama dengan jenis, kemudian self.usia sama dengan usia, kemudian self.suara sama dengan suara. Seperti itu, kemudian saya buat metode lagi di sini def.info ya. Kemudian di info ini saya print. Kita gunakan f-string. Ini adalah, kemudian dalam kurung self.jenisnya ya. Berusia, kemudian self.usianya. Kita tutup. Oke. Kemudian saya buat lagi metode satu lagi. Def, kemudian suara. Bersuara gitu ya, bersuara. Suara.
kemudian self. Nah, di suara ini saya print menggunakan f-string lagi. Kemudian suaranya yaitu self.suara. Saya kasih spasi. Oke. Kemudian saya kalikan misalnya 3. Seperti ini ya. Bisa nggak ya dia ya? Kita coba aja nanti ya. Oke, sekarang saya akan membuat objek dari kelas hewan ini. Misalnya hewan 1. Ya, hewan 1. Hewan. Jangan lupa di konstruktornya ada 3 parameter tambahan. Ya, pertama adalah jenis. Saya masukkan jenisnya misalnya kucing. Gitu ya. Kemudian usianya misalnya usia kucing 3 tahun. Suaranya misalnya meow. Gitu ya. Meow. Kalau saya jalankan, nah dia tidak terjadi error. Kalau saya panggil metode infonya, hewan1.info. Oke, dia tidak terjadi error. Nah, ini adalah kemudian self jenisnya, saya masukkan di sini kucing. Kemudian self.usianya, usianya saya masukkan dia 3 tahun. Makanya dia muncul di sini. Ini adalah kucing berusia 3 tahun. Oke, kita tambahkan tahun di sini ya, biar lebih jelas. Oke, ini adalah kucing berusia 3 tahun. Kemudian kalau saya panggil metode bersuara seperti ini. Nah, makanya dia akan muncul meong, meong, meong. Kenapa? Karena di sini saya print f menggunakan f-string, saya ambil atribut suaranya, makanya di sini self.suara saya kalikan 3 atau saya kalikan 5 supaya lebih banyak ya meongnya. Kalau saya panggil sekarang, nah dia jadi meong, 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 meong. Saya buat satu lagi, hewan 2. Hewan 2-nya adalah anjing ya, misalnya. Si anjingnya misalnya anjingnya lebih tua lah, 5 tahun. Kemudian sini saya masukkan book gitu ya. Saya jalankan. Hewan 2-nya. Saya panggil metode infonya. Ini adalah anjing berusia 5 tahun. Oke, benar ya, nggak terjadi error. Kalau saya suruh dia bersuara, hewan 2 bersuara. Kayaknya dia akan menghasilkan guk 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 karena saya kalikan 5. Atau misalnya sekarang bersuara ini saya kasih tambahan parameter ya. Jadi di sini saya kasih parameter 6. Nah, ini saya gantikan kali 6, bukan kali 5 lagi. Jadi setiap dia memanggil metode bersuara, dia harus memasukkan satu argumen yaitu argumen 6-nya. Mau berapa kali dia bersuara. Itu kalau saya jalankan sekarang, langsung aja kita buat instance atau objek hewan 2-nya. Saya jalankan sel ini. Kemudian saya jalankan lagi hewan.info-nya. Masih sama ya, karena tidak ada perubahan. Sekarang kalau saya mau menjalankan metode bersuaranya, saya harus memasukkan nilai parameter 6-nya. Misalnya 2 kali, seperti ini. Makanya dia akan menjadi guk-guk 2 kali. Atau misalnya 4 kali, nah dia menjadi guknya 4 kali. Atau misalnya 100 kali pun bisa dia menjadi guk-guk-guknya 100 kali, seperti itu. Oke, ini adalah bentuk kelas dasar yang biasa dibuat oleh developer atau programmer. Bagi kalian yang masih pemula, mungkin bentuk ini udah kelihatan agak rumit ya. Tetapi ini adalah bentuk kelas yang paling sederhana. Jadi, bagi kalian yang belum familiar dengan bahasa pemrograman, dan mungkin masih agak bingung-bingung ya mengenai kelas atau object-oriented programming ini, saran saya, kalian jangan terpaku hanya pada contoh yang ada di dalam video ini. Kalian coba sendiri membuat kelas yang lain, misalnya kendaraan, atau kapal, atau pesawat, seperti itu. Kemudian kalian buat sendiri konstruktornya, kalian buat sendiri metode-metodenya yang ada di dalam kelas tersebut. Supaya apa? Supaya kalian familiar dan kalian sudah terbiasa membuat kelas ini. Oke, itu aja mengenai pembelajaran kali ini. Kita udah belajar mengenai konstruktor init, bagaimana cara membuatnya. Dan kita juga sudah bisa membuat yang dinamakan instance variable dan menggunakan variabel ini di metode yang lain di dalam kelas yang sama. Selanjutnya kita akan belajar mengenai encapsulation di dalam kelas. Tetap semangat dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.